SMA Negeri 1 Lasem merupakan salah satu SMA negeri yang terletak di pinggiran pantai utara Jawa Tengah. Letak kampus biru ini tepatnya berada di Jalan Sunan Bonang, kilometer pertama, Lasem, Rembang. Disinilah tempat saya menimba dan menularkan ilmu. Jayalah selalu, Smanelaku. Peserta didik adalah individu yang memiliki hak untuk dipahami dan dihargai. Salah satu cara untuk memahami mereka yaitu dengan memposisikan diri sebagai teman. Penentuan fokus saat memulai pembelajaran agar mereka bisa berkonsentrasi tentulah memerlukan teknik yang pas dan sesuai. Salah satunya dengan teknik stop, yaitu dengan berhenti, tarik nafas dalam, amati, dan lanjutkan. Saya, Latifatun Nikmah, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Salah satu model pembelajaran yang sering kali digunakan adalah Problem Based Learning. Apa itu PBL? PBL atau pembelajaran berbasis masalah adalah sebuah metode yang mengenalkan peserta didik pada suatu masalah yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Hari ini pelajaran matematika ya. Sebelum mengawali pelajaran ini, mari kita berdoa bersama. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, Mas Ilham. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mau ngecek kehadiran dulu. Untuk hari ini yang tidak masuk? Iya, masuk semua ya. Terus gimana? Sudah siap belum mengikuti pelajaran pagi hari ini? Sudah. Jasmani rohani siap? Siap. Ya. Anak-anak, pelajaran kali ini itu turunan. Ya, kemarin kita kan sudah belajar yang namanya limit. Nah, sekarang dari limit itu nanti kita belajar atau penggunaan limit itu bisa digunakan untuk konsep turunan. Kemarin turunan kita sudah belajar tentang konsep utama turunan. Ya, sudah belajar tentang sifat turunan. Sudah belajar tentang titik stasioner. Kita sebelum mengawali lebih lanjut ke turunan, kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu. Untuk pertemuan ini yang akan kita nyanyikan adalah lagu dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang mau memimpin? Sukarelawan? Ya, silakan Mbak Naila. Semuanya silakan berdiri. Bangun gedung tingkat 57 dalam waktu 19 hari. Ini pakai konsep turunan, Cak. Kira-kira pakai minimum apa maksimum ya? Kalau cuma 19 hari itu minimum. Oke, kita simak sebentar ya videonya ini. Namun yang fantastisnya nih guys, gedung setinggi 57 lantai ini konstruksi bangunannya hanya dikerjakan selama 19 hari. Yang artinya para pekerja mampu membuat 3 lantai sekaligus dalam sehari. Coba kita bikin sebentar supaya tidak lemas ya. Kalau nanti saya bilang siapa kita, jawabnya MIPA 3. Kalau saya bilang MIPA 3, jawabnya bisa karena biasa.
pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini hanya ada 3. Hanya ada 3 saja, tidak usah banyak-banyak. Yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis jenis titik stasioner dia minimum atau maksimum. Kemudian yang kedua, membuktikan bahwa suatu titik itu titik minimum atau titik maksimum. Kemudian yang ketiga, silahkan kamu berkreasi, membuat cerita-cerita kontekstual. Kamu kan suka ya ngarang-ngarang novel, ngarang-ngarang komik begitu ya. Buatlah dulu skripnya, skrip ceritanya yang kira-kira bisa mengarah ke nilai maksimum ataupun nilai minimum. Seperti biasa kita punya 3 penilaian yang akan kita gunakan: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan nanti saya ambil dari soal evaluasi, jadi nanti di akhir kita tetap ada soal evaluasi. Kemudian keterampilan saya ambil dari nilai presentasi kelompok ya. Kemudian untuk yang sikap saya ambil dari lembar observasi. Untuk kali ini yang akan saya amati adalah sikap gotong royong sama berpikir kreatif. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kali ini kita akan menggunakan konsep turunan untuk membantu Pak Rudi merencanakan proyek renovasi rumahnya. Suatu hari Pak Rudi mempunyai ide untuk merenovasi rumahnya. Nanti turunannya menjadi apa ya? Siapa yang mau coba? Kalau kita punya fx sama dengan x kuadrat dikurangi 8x tambah 25, turunannya menjadi? Ya, siapa yang mau? Mbak Nela ya mungkin mau. Ya. Ya, coba dilihat teman-teman. Kalau kita punya fx sama dengan x kuadrat dikurangi 8x ditambah 25, apakah turunannya itu sama dengan 2x dikurangi 8? Iya. Tepuk tangan untuk Mbak Naila. Coba sekarang ini mau dicari biaya minimumnya. Biaya minimumnya jadi berapa? Setelah dilihat, dihitung f aksen x-nya kan harus sama dengan 0. Untuk mencari titik stasionernya, ketemulah nilai x-nya berapa, Cak? 4. Tadi x-nya kan ketemu 4, kemudian dimasukkan ke f lagi. Itu untuk mencari nilai maksimum ataupun nilai minimum. Ini ada berapa masalah di situ? Masalah apa saja yang pertama? Masalah kedua? Masalah yang ketiga? Penjualan ikan. Coba kalian amati masalah renovasi rumah, produksi terasi maupun penjualan ikan ya. Coba sekarang yang masalah renovasi rumah, kira-kira pakainya nilai minimum apa maksimum ya? Siapa yang mau coba? Yang mau coba aja. Ya, silakan jadi Mas. Nilai minimum karena menyangkut permasalahan biaya. Ya. Terima kasih. Nah, coba dibuka HP-nya masing-masing di WA group. Saya sudah sediakan live worksheet ya. Live worksheet ini untuk mengukur kemampuan awal kamu tentang konsep turunan. Diisi ya. Ada 7 pertanyaan, diisi 5 menit saja. Angkat pakai simbol. Ya lagi. Yang kayak tadi. Ada sih. Coba kita bahas dari nomor 1 sampai nomor 7. Jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan siapa yang mau? Ini 1, 2, 3, 4 itu satu konsep. Ini titik stasioner sama fungsinya efisien turun. Siapa yang mau? Nomor 5 sampai nomor 7. Siapa yang mau? Oh iya, Adi. Silahkan Adi. Kita bahas satu-satu coba. Yang pertama, apabila kita
menyelesaikan sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD ya. Kemudian nanti masalah kedua itu kamu membuat cerita kontekstual, skripnya ditulis di sini juga, sekalinya ditulis di data poster skripnya. Setelah selesai mengerjakan, di-scan, dikumpulkan di link pengumpulan LKPD. Sudah saya share ya link pengumpulan LKPD-nya. Atau kalau misalkan linknya tidak bisa scan barcode. Oke, saya bagi per kelompok. Yang sudah menerima silakan boleh dibaca dulu masalahnya. Jadi Fardi itu punya satu lembar kertas HVS luasnya berapa anak-anak? Luasnya 693 cm persegi. Nah, karena Fardi itu kerja di percetakan, maka Fardi ingin menggunakan kertas tersebut untuk mengetik surat undangan. Ya, ngetik surat undangan. Ya. Apabila margin atau batas pengetikan bagian atas dan bawah sama, yaitu 2,5. Sedangkan margin samping kanan dan kirinya sama, yaitu 1,5. Bantulah Fardi untuk memperkirakan kira-kira luas, memperkirakan ukuran daerah pengetikan yang mungkin untuk digunakan ya. Coba digambar dulu. Sketsa ada kertas HVS pakai penggaris ya supaya rapi. Ada kertas HVS, kemudian ada batas marginnya. Coba di sketsa dulu. Diskusikan sama temennya, sketsanya dibuat dulu. Nanti kita sepakati sketsanya bareng-bareng. Pakai penggaris. Tawarkan yang bersama siapa? Coba. Minum dulu. 1,5 ini marginnya. Ya enggak apa-apa. Oke. Marginnya margin atasnya berapa? Nah, 2,5. Ya. Margin bawahnya berapa? Dikasih A. Ya. A ini berarti bentuknya apa? Oke, persegi panjang. Panjangnya kan ini. Yang cerita kontekstual. Oke. Ini aja Mbak. Gedung proyeknya itu yang menang tender PT mana? Langsung aja. Maksudnya kamu langsung menentukan nama supaya kamu bisa dilatih untuk buat labeling. Oke, langsung. 40.000. Apa itu? Baju bayi. Oh iya. Tadi ini baju bayi. Iya, perusahaannya namanya apa? Baby Shop. Apa Amel Baby Shop atau Praba Baby Shop? Saya batasi hanya 1 MB ya, biar tidak banyak-banyak kan itu hanya berapa lembar. Kalau lebih dari 1 MB dikompres dulu. Kalau punya simbol lain selain yang saya berikan boleh digunakan. Yo, masalah pertama adalah masalahnya siapa? Masalahnya siapa si Fardi. Sketsa gambarnya tadi sudah kita sepakati ya. Coba sekarang kelompok mana yang mau menuliskan ini? Enggak menuliskan, bacakan saja. Mulai menyatakan besaran, merumuskan fungsi, sama mencari fungsi A-nya. Siapa? Oh iya, dari kelompok berapa Mbak? Kelompok 8. Silakan berdiri. Tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 8. Menyatakan besaran sebagai variabel.
variabel. L menyatakan lebar kertas HVS. T menyatakan panjang kertas HVS. L besar menyatakan luas kertas HVS. Merumuskan fungsi. L sama luas sama dengan siapa yang mau menanggapi atau kelompok mana yang mau menanggapi? Ya, kelompok 3. Silakan berdiri, Mbak. Baik, setelah Hadap teman-teman nanya. mencocokkan jawaban dari kelompok 8 dengan kelompok kami sepakat untuk menyetujui pernyataan dari kelompok 8 karena kami telah memperoleh hasil yang sama, yaitu panjang 20,4 cm dan juga lebar 34 cm. Ya, terima kasih atas tanggapan. Kita waktunya untuk evaluasi post-test ya. Post-test, siapkan kertas 1 lembar. Silakan jawab soal evaluasi tersebut. Sudah, silakan dikumpulkan. Boleh dikumpulkan. Yuk, satu kelompok satu aja yang kumpulkan biar nggak terlalu ramai. Yuk. Siapa yang mau menyimpulkan? Oh ya, silakan Mbak, dari kelompok mana? Saya Rizky Amalia, perwakilan dari kelompok 6 akan menyimpulkan. Agak ke sini biar pokoknya yang santai ya. Saya Rizky Amalia, perwakilan dari kelompok 6 akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran dari ini. Pada kegiatan dari ini yaitu membahas langkah-langkah pemodel. Yang pertama, tetapkan kisaran menjadi variabel. Yang kedua, ubah menjadi kalimat matematika. Dan yang ketiga, tentukan nilai minimum atau maksimum. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Coba yang mau berefleksi. Nah. Oh iya, perwakilan dari kelompok 4, silakan. Jadi saya perwakilan dari kelompok 4 akan berefleksi pada pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran ini? Perasaan saya sangat senang karena pada hari ini juga dibentuk kelompok sehingga saya bisa berdiskusi dengan teman-teman sekelas saya, terutama dengan kelompok 4. Untuk pembelajaran yang akan datang adalah integral. Silahkan belajar link video yang sudah saya kirimkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.